Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PAI 6 Pemikiran Islam akan menjelaskan materi hakikat filsafat dan lapangan filsafat Islam serta perbandingan pemikiran aliran filsafat Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan bagian dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fakir Raihan Hidayat, NPM-nya 100 400 250. Perkenalkan, nama saya Syifa Anggita Himsa Putri, NPM 100 400 261. Perkenalkan, nama saya Kezia Putri Mandiri, NPM 100 400 262. Perkenalkan, saya Anissa Salmatan Mima, NPM 100 400 264. Baik, mungkin selanjutnya kita akan langsung masuk ke latar belakang yang akan dibacakan oleh Alfarel. Baik, terima kasih Teh Anissa. Filsafat Islam sebagai filsafat tradisional didasarkan pada akal supra-individual timbang opini individualistik. Filsafat Islam menumbuhkan aliran-aliran dan perspektif-perspektif yang dianut selama ratusan tahun. Pada abad ke-3 Hijriah atau 9 Masehi, filsafat peripatetik atau bisa disebut Masyai'i yang mempresentasikan sintesis Plato, Aristoteles, dan Plotinus dalam konteks pandangan dunia Islam dimulai oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rusyid. Selanjutnya dibangkitkan kembali oleh Nasiruddin Tusi. Menurut Sayyid Hossein Nasr tahun 1994. Pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, sewaktu filsafat Ibnu Sina tengah dikritik oleh para teolog, didirikan sebuah perspektif intelektual oleh Syekh Al-Isyraq Shihabuddin Suhrawardi yang menyatakan diri sebagai pembangkit filsafat berusia panjang yang telah ada baik di Yunani maupun di Persia. Mendirikan mazhab Iluminasi atau bisa disebut Al-Isyraq. Menurut mana pengetahuan diturunkan dari cahaya dan sungguh substansi semesta pada akhirnya merupakan spektrum cahaya dan bayangan. Pada abad-abad selanjutnya, di sebagian besar dunia Arab, filsafat sebagai satu disiplin tersendiri terpadu ke dalam sufisme atau kalau tidak ke dalam aspek intelektual atau teologi filosofikal. Di Persia dan sekitarnya yang meliputi India, Irak, dan Turki, bermacam-macam aliran filsafat terus tumbuh subur. Pada saat yang sama, aneka disiplin intelektual seperti filsafat peripatetik, iluminasionisme, teologi, dan metafisika sufi sama-sama saling mendekati. Puncaknya lahir mazhab Isfahan yang mencoba mensintesiskan berbagai aliran filsafat. Lahirnya berbagai aliran filsafat dalam Islam sebagai salah satu bentuk ekspresi pemahaman terhadap berbagai persoalan dalam bidang filsafat, dan juga adanya pergesekan paham di antara berbagai aliran filsafat tersebut, sudah barang tentu eksponen aliran-aliran tersebut mencoba untuk mempertahankan diri sambil membangun argumentasi untuk dipresentasikan di hadapan lawannya. Ya, baik, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan lapangan filsafat Islam yang akan dijelaskan oleh Kezia. Lapangan filsafat Islam. Lapangan filsafat Islam di sini dibagi menjadi dua menurut tokoh, yaitu menurut tokoh Al-Kindi dan menurut tokoh Al-Farabi. Menurut tokoh Al-Kindi, filsafat Islam dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu ketuhanan.
Ilmu fisika atau ilmu al-tabiat. Ilmu fisika di sini berhubungan dengan sesuatu yang dapat diindra empiris. Contohnya seperti fisika. Yang kedua, ilmu matematika atau ilmu al-riyad. Ilmu matematika di sini berhubungan dengan benda tetapi mempunyai wujud sendiri. Contohnya seperti matematika, ilmu hitung, teknik, astronomi, dan musik. Yang terakhir, ilmu ketuhanan atau ilmu al-rububiyah. Ilmu ketuhanan di sini tidak berhubungan dengan benda, contohnya seperti ilmu yang berkenaan dengan masalah ketuhanan. Sedangkan menurut Al-Farabi, filsafat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat teori dan filsafat praktis. Filsafat teori yaitu mengetahui sesuatu yang ada, yang tidak bisa atau tidak perlu diwujudkan dalam perbuatan. Contohnya seperti ilmu matematika, filsafat metafisika. Yang kedua, filsafat praktis yaitu mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan dan yang menimbulkan kekuatan untuk mengerjakan bagian-bagiannya yang baik. Contohnya seperti ilmu akhlak atau etika, filsafat politik, dan hukum. Namun, filsafat dibagi lagi menjadi filsafat proses dan produk. Filsafat proses atau filsafat Islam merupakan kegiatan berpikir Islami yang radiks atau mendalam, dan berusaha secara kritis untuk menelusuri segala persoalan ke akar-akarnya. Sedangkan filsafat produk sebagai produk pikir biasanya berbentuk pokok-pokok pikiran filosof-filosof Muslim. Selanjutnya, hakikat filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim. Merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Hakikat filsafat Islam adalah akal dan Al-Quran. Filsafat Islam tidak mungkin tanpa akal dan Al-Quran. Akal yang memungkinkan aktivitas itu menjadi aktivitas kefilsafatan, dan Al-Quranlah yang menjadi ciri keislamannya. Maka dari itu, tidak dapat ditinggalkan Al-Quran dalam filsafat Islam adalah lebih bersifat spiritual atau sumber, sehingga Al-Quran tidak membatasi akal bekerja. Akal tetap bekerja dengan otonomi penuh. Lalu pembahasan kita selanjutnya akan langsung dibacakan oleh Syifa. Perbandingan pemikiran filsafat Islam. Menurut Umar Khayyam, ada perbedaan tegas antara dua aliran pemikiran filosofis, yang kedua-duanya mengaku pengikut Greka. Yang pertama, aliran peripatetik, yang punya doktrin gabungan ide Aristoteles dan beberapa ide neoplatik. Tendensi utama aliran peripatetik yang eksponen Islam terbesar adalah Ibnu Sina, mengarah ke suatu filsafat yang berdasarkan penggunaan logika dan bertumpu hakikatnya pada metode silogistik. Aspek rasionalistis aliran ini mencapai puncaknya pada Ibnu Rushd, yang merupakan tokoh paling berpaham Aristoteles di kalangan peripatetik Muslim dan yang menolak sebagai aspek eksplisit filsafat unsur-unsur neoplatonik dan Muslim yang merasuk ke dalam paham duniawi peripatetik timur, seperti Ibnu Sina. Kedua penganut neoplatonis Muslim tersebut telah salah paham atau mengecilkan perbedaan-perbedaan yang sangat lebar antara Aristoteles dan Plato, terutama kritikan yang bertubi-tubi kepada teori ide Platonik, juga semua ajaran emanasionis yang membentuk landasan kosmologi dan metafisika mereka sama sekali tidak Aristoteles. Kedua filosof Muslim menganggap ajaran itu berdasar dari Aristoteles, padahal mereka mengubah semua ajarannya. Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa Ibnu Sina dan Al-Farabi sebagai pengikut Platonik, sedangkan Ibnu Rushd sebagai Aristotelian, dan seterusnya menjadi berkembang di Barat. Filsafat Ibnu Sina, khususnya dalam aspek simbolis dan kosmologis, terus dikaji dan dibangun di dunia Syiah. Sedangkan di kalangan Sunni, pandangan rasionalitas yang inheren
pada filsafat peripatetik disanggah berdasarkan dalil wahyu Islam. Teologi Sunni seperti semua teologi, yang tujuan utamanya adalah melindungi nalar agar jangan menyeleweng, berusaha melawan unsur tertentu, filsafat rasional Greka dengan menggunakan nalar itu sendiri. Aliran teologi skolastik. Aliran teologi skolastik dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan kalam. Berbeda dari aliran-aliran filsafat, membahas setiap masalah yang timbul dalam pikiran manusia, tetapi membatasi diri pada masalah yang spesifik agama. Tetapi ia tidak berusaha mengikuti ajaran aliran Greka yang manapun, sehingga para ahli teologi ini dapat mengemukakan berbagai tesa yang original. Mereka memakai logika yang dikembangkan oleh Aristoteles dan alirannya, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Filsafat alam, spekulasi mereka tentang sifat cahaya dan panas, makna kausalitas dan penjelasan. Peristiwa alam sangat berbeda sekali dengan pandangan golongan peripatetik. Aliran teologi Sunni. Gagasan inti yang mendominasi banyak aspek teologi Sunni yaitu suatu atomisme konseptual yang memotong kontinuitas nyata dan dunia dan matriksnya, waktu dan ruang, dan menempatkan Tuhan sebagai pelaku langsung dalam segala peristiwa. Atomisme ini bersumber dari watak khas Islam, yang menegaskan transendensi mutlak asas ilahi dan ketidakberartian semua makhluk, mulai dari hewan yang paling hina hingga manusia yang berpikir paling tinggi. Di hadapan asas tersebut, paham Asy'ariyah menolak paham kausalitas Aristoteles. Bagi mereka, segala sesuatu disebabkan oleh Tuhan. Setiap sebab adalah sebab transenden. Api itu panas bukan karena secara alam ia panas, tapi karena Tuhan berhendak demikian. Sangkut paut dunia bukan disebabkan oleh hubungan horizontal antara benda atau oleh berbagai sebab dan akibat, tapi karena ikatan vertikal yang menghubungkan setiap wujud yang konkret atau atom dengan sebab ontologisnya. Berbeda dengan berbagai filsafat dan mazhab teologi lain termasuk aliran Syiah, faham Asy'ariyah menitik beratkan diskontinuitas dunia dengan Tuhan dan ketidakberatan segala sesuatu yang ada di alam ini di hadapan Al-Khaliq. Bagi mereka, segala sebab dan keadaan antara terserap ke dalam asas ilahi. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Syifa. Mungkin untuk aliran Illuminatis akan saya bacakan. Ya, filosof terbesar Iluminasi adalah Suhrawardi. Aliran Iluminasi atau bisa dibilang dengan Isyarqi yang berbeda dengan aliran peripatik. Kaum peripatik bertumpu kuat pada metode silogis Aristoteles yang berupaya mencapai kebenaran dengan cara argumen berdasarkan nalar. Sedangkan kaum Iluminasionis yang mengambil doktrin Plato dan aliran Iluminasi yang berbeda dengan aliran peripatetik, kaum peripatetik bertumpu kuat pada metode silogis Aristoteles dan berupaya mencapai kebenaran dengan cara argumen berdasarkan nalar, sedangkan kaum Iluminasionis yang mengambil doktrin Plato dan Parsi kuno maupun wahyu Islam sendiri, memandang intuisi intelektual dan iluminasi sebagai metode dasar yang harus diturut secara bersamaan dengan penggunaan nalar. Berikut yang bisa kita tampilkan, ada 4 tokoh filsafat Islam. Yang pertama ada Ibnu Sina atau bisa dibilang juga Avicenna. Beliau seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Karya yang paling dikenalnya adalah Kitab Penyembuhan dan Konun Kedokteran. Yang kedua ada Al-Kindi, menuliskan karya dalam ilmu metafisika, etika, logika, dan psikologi, meteorologi, hingga parfum.
Kemudian ada di sini juga yang ketiga ada Al-Farabi, telah menuliskan berbagai Al-Farabi telah menuliskan berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku dalam bidang musik. Dan yang keempat di sini ada Ibnu Rushd. Beliau adalah seorang filsuf yang menulis dalam bidang akidah, kedokteran, astronomi, fisika, dan hukum Islam. Kesimpulan dari materi yang kita sudah sampaikan, filsafat mempunyai banyak peranan dalam kehidupan manusia sebagai pembimbing ilmu pengetahuan dan sebagai pembebasan terkungkungan pikiran manusia. Sarannya mungkin dengan presentasi kita mengenai hakikat filsafat Islam dan lapangan filsafat Islam, serta perbandingan pemikiran aliran filsafat Islam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan. Mungkin sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.